Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Dan semoga anak-anak di rumah juga sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga sholat kita, sholat sunnah kita. Dan jangan lupa untuk membantu orang tua di rumah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu tentang tema bersikap toleransi dan simpati. Sebelumnya kita sudah belajar tentang surah Al-Kafirun dan yang bab kedua Asmaul Husna. Nah, ini masih sangkut paut dengan pelajaran kita yang pertama, yaitu tentang surah Al-Kafirun. Nah, di sini kita akan mempelajari apa perbedaan toleransi dan simpati. Baik anak-anak, fokus ya dan simak video ini sampai selesai. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita membaca doa agar ilmu kita yang kita pelajari ini bermanfaat dan diberi keberkahan oleh Allah. Marilah kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, marilah kita memulai materi pembelajaran ini, yaitu tentang bersikap toleran dan simpatik. Perhatikan gambar berikut. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia agar mereka saling bekerja sama. Meskipun berbeda kehidupannya, masing-masing di antara mereka harus saling menghormati dan menghargai untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang tertib dan damai. Dalam hidup bermasyarakat, kita memang tidak bisa lepas dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus saling tolong dengan mereka, saling menghargai, dan saling menghormati. Anak-anakku, kita akan mempelajari isi materi yang pertama tentang toleransi kepada sesama, dan yang kedua, bagaimana menumbuhkan sikap simpatik. Toleransi kepada sesama. Anak-anak, apakah kalian tahu apa makna toleransi? Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai tindakan orang lain. Termasuk dalam perilaku toleransi adalah menghormati pilihan orang lain. Misalnya, pilihan agama, pilihan keyakinan, pilihan pendidikan, dan lain sebagainya. Indonesia adalah negara yang majemuk. Penduduknya memiliki keanekaragaman suku, budaya, adat, dan agama. Ada suku Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Ambon, dan lain sebagainya. Dan ada juga agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Semuanya hidup berdampingan, saling membantu, dan bekerja sama. Indah bukan jika masyarakat selalu bekerja sama? Perilaku toleran harus dipraktikkan dalam kehidupan sosial, terutama dalam kehidupan beragama. Kita tidak boleh berlaku zolim kepada penganut agama yang lain. Meskipun jumlahnya mereka sedikit, kita harus menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang toleran. Islam mengajarkan kita untuk selalu menghormati penganut agama lain. Tidak boleh memaksa agama kepada orang lain. Bagaimana mempraktikkan perilaku toleran? Sikap toleransi dapat diwujudkan dengan cara berikut. Pertama, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Anak-anak, sikap ini diwujudkan dengan tidak saling mengganggu dalam pelaksanaan ibadah. Setiap pemeluk agama harus saling menjaga keamanan dan kenyamanan dalam beragama. Selanjutnya yang kedua, saling menolong tanpa memandang agama dan sukunya. Sikap ini dapat dipraktikkan dalam beberapa hal, seperti kerja bakti, membersihkan lingkungan,
membantu mereka yang terkena musibah, membantu korban kecelakaan, memberi sedekah kepada yang miskin, dan sebagainya. Kegiatan tolong-menolong tersebut tidak boleh dihalangi karena perbedaan agama dan suku. Semuanya harus bersatu dan bekerja sama. Yang ketiga, memahami setiap perbedaan yang ada di masyarakat. Perbedaan tidak boleh dianggap suatu yang memisahkan. Perbedaan adalah rahmat dari Allah yang harus disyukuri. Negara kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun kita berbeda agama dan suku, tidak menghalangi untuk saling berbuat kebaikan. Setiap pemeluk agama harus berlomba-lomba memperbanyak berbuat kebaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang kedua tentang menumbuhkan sikap simpatik. Tolong-menolong merupakan wujud dari rasa simpati. Kita menolong orang lain karena bersimpati kepada mereka. Anak-anak, tahukah makna apa itu simpati? Simpati adalah suatu keadaan di mana kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Berikut beberapa contoh simpati yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika saudara kita sakit, kita dapat merasakan penderitaan sehingga kita berusaha menjenguk dan membantu menyembuhkannya. Contoh yang kedua, ketika teman memenangkan kejuaraan dalam suatu perlombaan yang dapat mengangkat nama sekolah, kita dapat merasakan kebahagiaannya dengan memberikan ucapan selamat dan terus memberikan dukungannya, agar ia menjadi lebih bersemangat lagi, sehingga mampu menjadi inspirasi bagi teman-teman kita yang lainnya. Contoh yang ketiga, ketika teman sedang dalam kesulitan, kita dapat merasakan apa yang dialaminya, sehingga kita berusaha untuk membantu kesulitannya. Anak-anak, simpati adalah melakukan suatu untuk orang lain dengan menggunakan cara yang baik dan benar. Simpati tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak benar. Contoh, perilaku simpati yang tidak benar, antara lain selain berikut. Contoh yang pertama, simpati yang tidak benar. Temanmu kesulitan di dalam ulangan. Kemudian kamu membantunya dengan memberitahu jawabannya. Ini adalah perilaku yang salah karena melanggar tata tertib ujian. Contoh yang kedua, saudaramu ingin sekali makan mangga. Kamu mengambilkan mangga itu di tempat tetangga tanpa izin. Perbuatan yang kamu lakukan tersebut adalah perbuatan yang tidak benar karena sama dengan mencuri. Anak-anak, bagaimana cara menumbuhkan rasa simpati? Ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan agar rasa simpatimu tumbuh. Untuk itu, lakukan beberapa hal berikut ya. 1. Memiliki rasa ingin tahu terhadap orang lain. Ketika kamu berteman, bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Seorang sahabat akan selalu ingin mengetahui keadaan sahabatnya. Jika temanmu kesusahan, kamu harus menjadi orang yang pertama yang tahu dan membantunya. 2. Menghilangkan prasangka buruk terhadap orang lain. Allah melarang kita berburuk sangka atau su'udzon kepada orang lain karena itu adalah perbuatan dosa. Sebaliknya, kita harus berprasangka baik atau husnuzon kepada orang lain. 3. Mendengarkan cerita teman dengan sungguh-sungguh. Terkadang teman suka menceritakan nasibnya kepada kita. Dengarlah ceritanya. Dengan mendengar ceritanya, kamu akan menjadi dekat. Jika kamu dekat, maka akan mudah menumbuhkan rasa simpati. Dan penutup, tetap semangat belajar ya. Dan semoga ilmu ini